syafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du fa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa fa'ana biha bil fi darin amin at-tahriru wal ighra. Jadi memberikan peringatan dan juga memberikan dorongan atau motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka wa syarra wa nahwahu nasab muhadhirun bimastitaruhu wajab. Nasab menasabkan siapa muhadhirun, orang yang memberikan peringatan. Iyyaka wa syarra pada lafaz iyyaka wa syarra wa nahwahu dan semacamnya. Bima dengan fi'il istadhuhu wajab, yang fi'il itu wajib untuk disembunyikan. Wa duna adfinda li yang sub wa masiwahu satru fihi layil sama. Jadi berikutnya nisbatkanlah gitu ya, nisbatkanlah pada lafaz, nisbatkanlah pada lafaz ini, kepada praktek tahdzir ini, li iya pada lafaz iya, duna atfin dengan tanpa atof, wa masiwahu dan selain daripada iya, satru filihi adalah menutup, menyembunyikan fi'ilnya, layal sama tidak wajib, ila ma'al atfi kecuali bersamaan dengan atof, awit takrori atau diulang-ulang, kedogema ya dasari, ada macan, wahai itu orang yang berjalan. At-tahdzir tanwil mukhatab ala amrin yajibul ihtirazu minhu. Namanya tahdzir itu memperingatkan lawan bicara akan suatu hal yang wajib ia jauhi. Kalau sekarang kasusnya dengan iyaka and the gang, jadi iyaka dan kawan-kawannya itu, wajibah idmaru nasib, wajib hukumnya untuk menyembunyikan amil nasab. Sa'un wujida atfun amla, makanya unsub. Ini Mas Nawan, unsub pakai sin atau shot di Mas Nawan? Pakai sin, Ustaz. Pakai sin ya. Oke. Jadi kriteria kewajiban untuk menyembunyikan itu nanti kalau pada iya, baik dengan tanpa atof ataupun dengan atof. Contoh yang pakai atof iya kawasyara. Iyaka ini terbaca nasab dengan fi'il yang disembunyikan secara wajib. Takdirnya iyaka uhadhiru. Tanpa ataf iyaka antaf ala kadza. Iyaka antaf ala kadza. Di Mas Nawan gimana redaksi iyaka min antaf ala kadza sama? Sama, Ustaz. Sama ya. Ya berarti ini tetap harusnya ada takdir fiilnya, tapi tidak berarti ai ini bukan menafsiri fiilnya, tapi menafsiri ada min mahdhufah di sini. Jadi uhadhiru, iyyaka uhadhiru min antaf ala kadza. Padamu aku beri peringatan untuk melakukan hal yang semacam ini. Nah in kana bi ghairi iyyaka wa akhwatihi wa wal muradu bi qaulihi wa ma siwa. Nah, sekarang kalau selain iyyaka dan kawan-kawannya, fala yajibu idmaru nasib ila ma'al atfi, enggak wajib menyembunyikan amil nasab itu kecuali bersamaan dengan atof. Mazi ra'saka wa saif. Mazi ra'saka wa saif. Ai ya mazinu ki ra'saka
wahdari saifa. Nah, jadi wahai mazin, tapi di tarhim ya menjadi mazi. Wahai mazi, jagalah kepalamu dan berhati-hatilah dari pedang. Kemudian contoh yang tikror, ya. Ad-doigoma, ihdari doigoma. Kalau tidak ada atof dan juga tidak diulang, ya, maka ini harusnya doigomanya 2 kali Mas Nawan ya. Di kitabnya Mas Nawan berapa kali? Iya, Ustaz. 2 kali, Ustaz. Tikror. Doigoma, ihdari doigoma. Jadi kalau sekarang kasusnya tidak ada atof dan tidak tikror ya boleh disembunyikan, boleh ditampakkan. Contohnya al-asada gitu aja. Macan. Tapi kalau memang dalam bahasa Indonesia kan kalau peringatan diulang-ulang kan nggak pakai anu ya, nggak pakai kata perintahnya. Macan, 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 macan. Udah gitu aja. Kelamaan Iya. keburu dimakan. Ya kalau hanya sekali ini kan berarti belum terlalu genting ya. Awas, ada macan. Mungkin masih jauh. Ya udah deket macan, 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 macan. Wasyadha iya ya wa iyahu asyad. Wa ansapilil qasdi man kosan tabat. Hukumnya adalah syad. Jadi menyalahi undang-undang, menyalahi konstitusi pernahuan, ya menyalahi apa namanya, menyalahi aturan yang ada. Lafat iya ya dan iyahu ini level melencengnya lebih parah. Wa iyahu asyad. Wa ansabil qasdi man kosan tabat. Jadi orang yang melakukan kias di sini ya, man kosa ansabil kosa. Siapa mengkiaskan mengacu daripada tujuan intabadha maka dia tersingkir. Jadi tidak bisa tetap dilakukan kias dalam kasus ini. Hakut tahdir ayakuna lil mukhatabi. Namanya memberikan peringatan itu untuk orang lain. Wasyadha maji'uh lil mutakalif fi qouli iyaya. Wa ayahdzifa ayah ahadukum arnaba. Berhati-hatilah wahai diri sendiri. Tapi kan biasanya kalau wahai diri sendiri itu memposisikan diri sendiri sebagai orang lain yang diajak bicara ya. Iya ya berhati-hatilah saya dan orang lain untuk membuang kelinci. Lebih syad lagi untuk gaib. Idza balagha arrajulu asitina fa iyahu wa iya syawabu. Barang siapa seseorang sudah mencapai usia 60, maka berhati-hatilah ia dan orang-orang tua. Ini sama sekali tidak bisa dikiaskan. Namanya juga syad. Waka muhadirin bila iyaj'ala mughran bihi fi kulli ma qad fusila. Jadikanlah ij'ala mughran bihi ya sesuatu yang dimotivasikan. Ya, mughran bihi sesuatu yang didorongkan. Kamuhadirin di masa muhadirin muhadarin. Muhadzir. Muhadirin. Nah, sebagaimana kasus praktek memberikan peringatan dengan selain iya. Jadi nanti bisa jawazul idmar, bisa idhar, bisa apa namanya, bisa jawazul idhar kalau tidak diulang dan tidak diatofkan.
Fikul 5 qad fusila dalam setiap rincian yang berlaku. Al-igra'u wa amrul mukhatab biluzumi ma yumadu bi. Jadi memerintahkan mukhatab untuk menunaikan apa yang dipuji. Bahwa kata hadir fi annahu in wujida asun awit takrar wajaba idmaru nasib. Nanti kalau tikrar atau atof ya nasibnya harus disembunyikan. Kalau tidak ya tidak wajib, hanya jawaz. Wala tusta'malu fihi iya, enggak pakai iya. Contoh yang wajib idmar ucapanmu akhoka, maksudnya akhoka wal isan ilaihi ilzam akhoka. Ya. Jadi apa namanya? Memberikan motivasi atau memberikan saran perintah ya, untuk selalu bersandingan atau ia mulazamah lah ya, memperhatikan saudaranya. Contoh yang tidak wajib idmar akhoka ai ilzam akhoka. Sorry bukan iya benar ilzam ya, ilzam akhoka. Lazima yalzamu. Tuh untuk iqra. Sekarang kita beranjut kepada asmaul af'al wal aswat. Isim fi'il dan suara. Isim fi'il dan suara. Mana ba'an fi'ilin ghasyatan nahwasahu wasmu fi'lin wa kaza ahwah wa mah bima naf'al ka'amina kathur wa ghairuhu kawai wa hayhatan nazur. Jadi mana ba'an fi'ilin. Ma adapun lafad napa yang menggantikan apa ma'an fi'ilin dari fi'il kasyatana sebagaimana syatana wasoh dan lafad soh huwa yaitu ma tersebut adalah ismu fi'lin. Dia adalah isim fi'il. Wa kadza awah. Begitu juga awah, wamah dan lafad mah. Wamah adapun lafad atau isim fi'il bima naf'al dengan menggunakan arti fi'il amr. Ka'amina sebagai lafad amin. Kas adalah kasur banyak. Wa ghairuhu adapun selain daripada ma bima naf'al kawai sebagaimana wai wahai hata dan hayata adalah nazur hukumnya langka. Asmaul af'al apa tuh? Alfazun takumu maqamal af'al. Lafaz-lafaz yang menggantikan posisi fi'il. Fidalati ala makna dalam kasus menunjukkan atas maknanya. Wa fi amaliha dan dalam amalnya. Jadi tidak hanya makna tapi juga amal. Watakunu bi maknal amar dan menggunakan arti amar wawal kasir fiha. Ini justru yang mayoritas dari isim fa'il adalah yang bi makna amar. Kamah kayak lafaz mah bi makna ukfuf. Ukfuf itu tahanlah. Jadi mah itu ya sudah cukup mah. Amin bimana istajib kabulkanlah. Atau bimana fi'il madi. Contohnya syatana artinya iftaraqo tercerai-berai. Kemudian contohnya syatana Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr telah bercerai-berai. Sudah enggak berkumpul lagi. Sudah jalan sendiri-sendiri. Mau begitu. Kemudian hayhata bimakna ba'uda. Hayhatal akik. Maknahu ba'uda. Hayhatal akik. Jadi akik masih jauh. Bimaknal mudhari. Awah artinya atawaja'u. Aku mengeluh. Aku mengeluh atau aku merasakan sakit. Aku merasakan sakit atau aku mengeluh. Wajak itu kan sakit. Aku sakit awah. Ya kalau di kita kayak aduh gitu kayak aduh lah. Aduh atau oh. Aduh. Oh. Sana awah orang Arab. Orang Arab zaman dulu, orang Arab sekarang lebih ke Orang Arab zaman sekarang lebih ke
Kemudian why. Nah, why itu artinya ajabu. Kalau kita kan wow. Why, orang Arab why artinya aku heran. Dan keduanya tidak bisa dikiasikan. Nggak bisa dibuat-buat sendiri. Waqad sabaqo fil asma al-mulazamah linida. Bahwasanya sudah kita bahas dalam isim-isim yang selalu yang aplikasinya hanya berlaku untuk nida. Anau yunkosu istiqmalu fa'ali isma fi'lin. Yakni dikiaskan penggunaan lafadz fa'ali sebagai isim fi'il amr ini ya. Mabniyan al-kasri, mabni kasroh min kulli fi'lin sulasin, dari setiap fi'il sulasi. Maka fatakul dorobi. Ya, dorobi artinya pukullah Zaid. Pukullah. Dorobi Zaidan, pukullah Zaid. Idrib. Nazali artinya ingzil, turun. Katabi. Katabi artinya tulislah. Sorry, terscroll ya. Agak jauh scroll ya. Nah, kemudian di sini musonif memang tidak menyinggung itu karena sudah pernah disinggung dalam bab asma lazamati nida. Asma al-mulazamah nida. Oke, saya lanjutkan. Wal fi'lu min asma'ihi alaika wa hakadha dunaka ma ilaika. Kadza ruwaida bal hana sibaini wa ya malan la khafdha masdaraini. Sebagian dari isim fi'il itu adalah lafadz yang asalnya berupa dzaraf. Jadi secara basic dia adalah dzaraf. Wa ma huwa majrurun bi harfin. Nah, ada juga isim fi'il itu basicnya dari jar dan majrur. Jadi ada huruf jarnya, kemudian ada majrurnya. Contoh, alaika zaidan, nah, ilzamhu. Ilaika, nah, tanaha, ini. Ilaika, tanaha. Bergeser sedikit. Seingat saya, tanaha itu artinya bergeser sedikit ya, menyingkirkan diri atau yang menjauh lah. Tanaha, bergeser. Dunaka, khudhu, ambil. Nah, jadi memang isim fi'il ada yang alaika, dunaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaika. Alaika dan ilaika ini termasuk isim fi'il yang basicnya adalah jar dan majrur. Ala dan ila kan jar. Kemudian ya domirkannya sebagai majrur. Nah, untuk dunaka ini adalah dhorof. Untuk dunaka ini adalah dhorof. Kadza ruwaida balha nasibaini. Termasuk isim fi'il ada ruwaida dan balha yang menasobkan. Wa ya'malanil khafdha masdaraini. Nantinya kedua hal ini bisa beramal sebagaimana masdar dengan mengejarkan gitu ya. Jadi termasuk daripada isim fi'il ma yusta'malu masdaron wasma fi'lin. Jadi memiliki dua opsi ya. Memiliki dua opsi dari isim fi'il tersebut. Bisa diaplikasikan sebagai masdar ya.
bisa diaplikasikan sebagai isim fiil gitu. Jadi emang dia nggak murni isim fiil gitu ya. Ada dua opsi, bisa jadi isim fiil atau bisa menjadi masdar. Ruwaida itu apa artinya? Ruwaida itu artinya pelan-pelan, Pak. Artinya pelan-pelan. Ya, jadi ya pelan-pelan aja, nggak buru-buru slow gitu. Iya, Jadi, iya. Yang enak ya pelan-pelan gitu. Ustaz. Ya, maksudnya kalau belajarnya pelan-pelan kan asik ya. iya. Ya, tapi ini sudah berkeluarga semua, Pak. Pelan-pelan yang lain juga nggak apa-apa. Apalagi Mas Tawan ini habis launching, puasa dulu. Puasanya 4 bulan ya, Ustaz. Ya, Mas. Ruwaida dan balha. Jadi bisa diaplikasikan sebagai masdar, bisa sebagai isim fi'il. Kalau Nah, balha gimana? apa, Ustaz? Balha artinya tinggalkan. Hmm. Balha artinya tinggalkan. Jadi tinggal dilihat. Jadi gini, tinggal dilihat saja isim setelah balha dan ruwaida ini terbaca nasab atau terbaca jar. Kalau andai kan lafaz setelah balha atau ruwaida ini terbaca jar, oh berarti dia aplikasinya sebagai masdar. Kalau setelah ruwaida dan balha ini dibaca nasab, oh berarti dia aplikasinya sebagai isim fiil. Nah, sini disebutkan fa'inin jarro ma ba'dahuma fahuma masdaroni. Kalau setelah dari keduanya itu terbaca jar, maka keduanya itu adalah masdar. Contoh, ruwaida zaidin. Ai irwada zaidin imhalahu. Wawa mansubun bi fi'lin mudmar. Dinasabkan dengan fi'il yang disembunyikan. Dinasabkan dengan fi'il yang disembunyikan. Nah, dan juga balha zaidin aitarkahu. Dinasabkan dengan fi'il yang disembunyikan. Berarti kalau Sekarang yang syair salawat itu dia masdar itu. Yang hadis ruwaida gitu. nah setelah ruwaidanya apa? Nggak ada lafaz apa-apa. Ya kan ada perintahnya, Ustaz. Oh iya. Ansyud amama rokabi. Ya kalau menyesuaikan dengan ininya ya itu anu Pak pasti tetap bisa dua-duanya Pak karena kalau Mas ini kan kasusnya masdar yang menggantikan fiilnya dalam menunjukkan arti perintah kan. Oh gitu. Iya, ya arahnya tetap bisa ke sana gitu. Tetap bisa ke perintah itu tetap bisa. Cuman ya supaya gampang ya disimfikilkan saja enggak Pak. Oh, nggih, Ustaz. Soalnya kan kalau andaikan jadi master harusnya terbaca fathatain gitu ya. Soalnya tidak ada mudhof ilaihnya. Ya hadisi ruwaida. Selawatan zaman. Wa ini tasoba ma ba'dahuma fawas ma fi'lin. Sekarang nggak terbaca nasab, lafaz-lafaz setelahnya, maka itu merupakan isim fi'il. Ruwaida dan balhanya. Ruwaida Zaidan amhil Zaidan pelan-pelan Zaid. Wa balha amron ay utrukhu. Utrukhu tinggalkanlah ya. Tinggalkanlah amr. Wa ma lima tanubu anhu min amal laha wa akhir ma lidhi fihil amal. Wa ma lima tanubu anhu min amalin laha. Jadi wama dan adanya kalimat ya yang dia itu menggantikan
menggantikan lafadz yang lain. Atau wama dan hukum ya, hukum 5 untuk sebuah lafadz tanubu yang menggantikan asmaul af'al anhu dari 5 min amalin dari amal laha yang merupakan milik dari asma dari asma af'al. Jadi kepada ya laha milik asma af'al. Jadi nantinya ketentuan untuk fiil dalam beramal itu tentunya akan konsepnya itu akan berlaku juga untuk isim fiil gitu ya. Jadi kadang kala butuh maf'ul, kadang kala nggak butuh maf'ul cukup dengan fa'il. Wa akhir mali di fiil amar, akhirkanlah lafadz yang memiliki amal semacam ini. Jadi amal yang dia itu tidak secara basic hanya menggantikan fiil saja secara amal. Ini nanti amilnya atau lafadznya itu harus diletakkan di belakang. Disebutkan yasbutu li asma'il af'al minal amal. Ya, jadi amal dari asma'ul af'al itu berlaku juga sebuah hukum yang memang asma'ul af'al itu menggantikannya dari para fiil. Jadi ya konsepnya sama. In kana dzalikal fi'lu yarfa'u faqat kana ismul fi'li kadzalik. Kalau fiilnya itu hanya murofakkan saja, tidak butuh maf'ul, maka aplikasi dari isi fiilnya pun sama, ya hanya murofakkan saja. Contohnya lafadz soh yang artinya uskut, mah yang artinya ukfuf, hayhata yang artinya ba'uda. Dan Hayhata untuk apa, Ustaz? hayhata itu artinya jauh, Pak. Jauh. Hayhata artinya jauh. Nggih. Atau ya kadang bisa diartikan mustahil juga. Karena susah terjadi. Hayhata biasanya kan gitu. Di apa ya? Untuk soh dan mah ini nanti merofakkan dhamir mustatir sebagaimana uskut dan ukfuf. Nah, untuk lafadz hayhata zaidun, zaidnya dirofakkan dengan hayhata sebagaimana nanti isim sebagaimana nanti lafadz zaid itu juga bisa dirofakkan dengan lafadz ba'uda, dengan lafadz ba'uda. Karena hayhata di sini mewakili ba'uda, maka konsepnya yang berlaku pun sama. Nah, nanti juga ada kasusnya. Ternyata kalau fiilnya bisa merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bi, maka isim fiilnya pun memiliki konsep yang sama. Jadi bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bi. Contohnya daroki zaidan ay atrikhu. Daroki zaidan ay atrikhu. Kenalan sama Zaid. Jadi ay atrikhu, ya kenalilah ya Zaid. Doro bi amrin, pukul Amr, maksudnya pukullah Amr. Kenapa ya? Nah, contohnya selalu pukul-pukul. Daroki dan dorobi itu fa'ilnya dhamir mustatir, Zaid dan Amrnya mansubani bihima dinasabkan, dan keduanya sebagai maf'ul bi. Wa asyara bi qawlihi wa akhir mali di fihil amal. Ila anna ma'mulas mil fi'li yajibu takhiruhu anhu. Jadi ma'mul isim fi'il itu harus di belakang, ya. Ma'mul dari isim fi'il harus di belakang, tidak boleh mendahului. Ya contoh lafadznya daroki zaidan, ini enggak walaya juzu takdimu alih, enggak boleh didahulukan zaidan daroki gitu, enggak boleh karena ma'mulnya harus di belakang, ya. Wa hadza khilaful fi'il, berbedanya dengan fi'il idh yajuzu zaidan atrik.
Kalau nggak salah itu salah satu alasannya karena isim fi'il ini kan dia hanya menggantikan posisi fi'il saja. Tentu tingkat kewenangannya atau wewenangnya gitu ya, wewenangnya tidak seluas yang original karena dia hanya pengganti saja. Jadi kalau yang original boleh makmulnya diletakkan di depan. Nah, tapi kalau yang isim fi'il ini nggak boleh, harus di belakang semua makmulnya. Harus di belakang semua makmulnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Wahkum bitangkiril ladzi yunawanu minha wa ta'rifu siwahu bainu. Hukumilah ya dengan nakiroh. Wahkum hukumilah bitangkiril ladzi dengan nakirohnya isim yunawanu yang ditanwin apa alladzi minha dari asmaul af'al. Ya namanya juga isim otomatis bisa ditanwin meskipun toh dia menggantikan praktik dari fiil. Meskipun dia menggantikan praktik dari fiil tapi dia itu tetap bisa ditanwin namanya juga isim. Wa ta'rifu siwahu bayinu. Nah, justru kemakrifatan pada yang tidak ditanwin itu menjadi jelas. Nah, ini uniknya isim fi'il itu begini. Jadi ada tanda nakirohnya gitu. Biasanya kalau isim kan al ini tanda makrifah, ini melihatnya itu ke spesifiknya. Tapi kalau isim fi'il ini enggak gitu. Wah, ini isim fi'ilnya ada tanda nakirohnya soalnya ditanwin. Kalau enggak ada tanwinnya ya tidak ada tanda nakiroh. Jadi melihatnya semacam terbalik. Nah, jadi dalil atau petunjuk alan anna masumnya bi asmail af'al asma laha kutanwin laha. Dalil yang menunjukkan bahwasanya isim fi'il itu ya masuk rumpun isim, termasuk golongan isim, yakni adanya tanwin di sana. Jadi keberadaan tanwin pada isim fi'il itu menegaskan bahwasanya isim fi'il ini masuk rumpun isim, meskipun telah menggantikan fi'il dalam Umpama lafadz soh menjadi sohin. Lafadz hayhala menjadi hayhalan. Nah, jadi fayal hakuha tanwin adalah alat tangkir. Justru keberadaan tanwin di sana itu untuk menunjukkan kalau lafadznya itu adalah nakiroh. Ya. Untuk menunjukkan kalau lafadznya adalah nakiroh. Nah, tapi memang secara basic apa ya? Secara basic kan isim itu memang kalau ada tanwinnya nakiroh, tapi ternyata kan nggak semua gitu. Contoh yang nggak semua, sebagaimana lafadz alam. Nah, isim alam itu kan ada tanwinnya tapi tidak nakiroh. Ya, karena memang sisi kemakrifatannya bukan mengacu pada tanwin, tapi ya memang sedari awal dibuatnya nama itu sudah dispesifikkan untuk nilai-nilai personal dari masing-masing nama. Oke. Faman nuwina minha karena nakiratan wa malam yunawan karena ma'rifah yang ditanwin berarti ya dia ma'rifah. Maaf, yang ditanwin berarti dia nakiroh gitu ya. Yang ditanwin berarti dia nakiroh, yang tidak ditanwin berarti dia ma'rifah. Wa ma bi khutiba ma la yaqilu mim mushbihis mil fi'li sautan yuj'alu. Kalladzi ajdah hikayatan kakob wal zaminan nau'ani fa huwa qad wajab.
Wama bi khutiba, wama dan isim ya. Khutiba yang digunakan untuk menghitopi atau digunakan untuk menyampaikan digunakan untuk berkomunikasi apa bihima adalah malayakilu ya. Ada yang kasusnya itu untuk hal yang tidak berakal. Mimushbi ismil fi'li yang serupa dengan isim fi'il. Sautan berupa suara yuj'alu dijadikan apa malayakilu. Jadi emang ada nama-nama atau kata benda yang dibuatkan untuk menunjukkan nilai suara. Kadzalladzi ajda hikayatan. Begitu juga isim yang menceritakan suara. Kakop sebagai lafadz kop. Kop ini suara pedang jatuh. Ya, kalau orang Indonesia mungkin pedang jatuh kan apa? Klontang gitu ya. Orang Arab bilangnya kop. Saya tidak mewakili suaranya ya, menurut saya itu. Karena kan kalau besi itu jatuh kan berdenting. Jatuhnya di pasir. Oh iya, jatuhnya di pasir. Kop enggak celep gitu. Wazamina no ani fawaqat wajab. Keduanya harus mabni. Jadi di sini diperkenalkan namanya Asmaul Aswad. Isim-isim yang menunjukkan arti suara. Alfadun ustu'milat ka asma'il af'al fil iktifa biha. Jadi lafaz-lafaz yang diaplikasikan sebagaimana isim fi'il untuk mewakili fi'il-fi'il tersebut. Dalatun ala khitabi ma la yaqilu. Yang diaplikasikan untuk berkomunikasi pada sesuatu yang tidak berakal. Au ala hikayati sautin minal aswat, atau menceritakan suara ya. Menceritakan suara dari beberapa suara. Fal awalu kaqaulika halla lizajril khair. Jadi untuk memberhentikan kuda halla, atau adas untuk memberhentikan bigol. Bigol ini peranakan antara kuda dan keledai. Tapi di Indonesia keledai aja nggak ada ya, kemungkinan bigol juga nggak ada. Tapi saya nggak tahu kalau di daerah lain. Yang saya tahu di Jawa sih nggak ada. Di Sumatera ada Mas Nawan bigol. Bigol Nggak. apa? Keledai. Nggak ada ya? Nggak pernah nemu. Keledai. Kayak kuda, cuman mini size gitu ya. Dan badannya nggak kekar. Mukanya aja yang mirip. Nah, nanti bagel ini peranakan dari keduanya. Peranakan antara kuda dengan keledai. Himar. Yang kedua, jadi yang kedua ini dia menceritakan suara. Kop untuk jatuhnya pedang, rok untuk suaranya burung gagak. Kalau orang itu bilangnya kuak ya, kuak, kuak, kuak. Huak, Ustaz. Oh, kuak. Itu kan saya, Pak Rahmat. Oh, iya. Ya kalau di Indo kan kayak kucing meong gitu kan. Kucing meong. Tapi kalau kucing apa? Mengeong ya. Kucing sebenarnya mengeong ya. Kan maksudnya ada bentuk suaranya, ada suaranya gitu. Kayak sapi kan melenguh, suaranya mo. Kayak singa mengaum, suaranya kan ya kayak gitulah. Saya nggak bisa niruin. Di bahasa Arab juga gitu. Jadi ada untuk pekerjaan
memunculkan suaranya, ada nama untuk suara tersebut. Nah, ada nama untuk suara tersebut. Wa asyara biqauli wal zambina nau'ani, bahwasanya asmaul af'al dan asmaul aswat semuanya mabni. Sudah dibahas di bab mu'rab dan mabni bahwasanya isim fi'il itu mabni karena serupa dengan harf. Dalam sektor apa? Niyabah anil fi'il wa adamu ta'atsur. Menggantikan fi'il namun tidak bisa kemasukan amil. Ini konsepnya sama dengan harf. Karena harf itu dia bisa beramal namun tidak bisa kemasukan amil. Jadi mirip. Ya. Haitsu qala wa kaniya batil anil fi'la bila ta'atsurin di bait awal-awal itu kan. Berarti bait ke berapa? Ke-18 atau ke-17. Sekitar 17-an itu. Jadi menggantikan fi'il dengan tanpa menerima dampak. Ini ketentuan untuk isim fi'il. Nah, kemudian asmaul aswat ini alasan mabninya apa? Ya, alasan mabninya karena dia mirip dengan isim fi'il. Itu sekilas tentang asmaul af'al dan asmaul aswat. Sekarang kita masuk ke pembahasan nun taukid. Ini sudah bait ke berapa Mas Nawan? 600 berapa ini? 635. 635. Ya. Kita lanjutkan. Nuna taukidi. Nah, nuna taukidi. 2 nun taukid. Lil fi'li taukidun binunaini huma kanuna yidhabanna waqsidan huma. Nah, lil fi'li adalah dimiliki oleh fi'il. Adapun taukidun konsep penegasan. Binunaini dengan mengaplikasikan 2 nun. Ya. Huma yang adanya nunaini ini kanuna idhabanna sebagaimana contoh nunnya lafat idhabanna waqsidan huma dan nunnya lafat iksidan huma. Jadi kalau idhabanna ini berarti nun taukid tsakilah. Kalau waqsidan huma berarti nun taukid khafifah. Jadi ada yang tsakilah, ada yang versi berat dengan syiddah pada nunnya, ya, idhaban. Ada juga yang nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan, cukup dengan sukun saja, tidak perlu disyiddah. Contohnya waqsidan huma. Asal kalimatnya adalah iksid. Iksid huma. Iksid huma. Kemudian disisipkan nun taukid khafifah menjadi iksidan huma. Iksidan huma. Ai yalhaku al-fi'la li taukidi nunani. Nantinya akan bertemu dengan fi'il, ya, sebuah konsep taukid yang berupa 2 nun. Pertama sakilah idhabana, yang lain khafifah iksidan huma. Dan telah terkumpul dalam Al-Quran dalam ucapan ini contohnya salah ini. Mas Nawan, apa contohnya? Layus jananna waliyakunam minaswagirin. Yusuf. Dana waliyakunam minaswagirin. Jadi layus junanna yang nun taukid adalah sakilah. Walayakunam minaswagirin itu yang nun taukid khafifah. Walayakunam minaswagirin. Jadi nunnya itu sukun bertemu dengan mim, bacaan idgham bi gunnah. Walayakunam minaswagirin.
Atau contohnya di juz amma itu lanas fa'am bin nasiyah. Lanas fa'am bin nasiyah. Cuman kalau yang di Al-Quran Rosem Utsmani itu nulisnya pakai alif bertanwin. Ya nggak apa-apa. Nanti di belakang ada keterangan bahwasanya boleh mengganti nun taukid khafifah itu dengan alif. Ya, nanti ada keterangannya. Apa itu? Wa abdilan ba'da fatin alifa waqfan kama taqulu fi kifan kifa. Di bait terakhir dalam pembahasan nun taukid. Lanjut. Yu'akida nif'al wa yaf'al atiya dzatola bin aw syarton imma taliya. Nantinya nun taukid itu wa yu'akidani akan menegaskan if'al pada if'al. Jadi maksudnya adalah fi'il amr. Wa yaf'al dan lafadz yaf'al yang berarti maksudnya fi'il mudhari. Atiyah dzatolabin ya, yang adanya keduanya itu datang dzatolabin ya. Dia menyertai sesuatu yang mengandung tolab atau tuntutan, syarton atau syarat, dzatolabin atau syarton imma taliya. Jadi datang sebagai tolab atau menyertai syarat. Au musbatan fi qasamin mustaqbala, atau menetapkan adanya sumpah di zaman yang akan datang. Jadi nun taukid ini arahnya itu ke sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Qala ba'da ma walam wa ba'dalam. Hukumnya sedikit adanya nun taukid yang terletak setelah ma, lam, dan juga la. Wa ghairi imamin tawali bil jaza wa akhiral mu'akatif tahka bruza. Dan juga selain dari hal-hal yang menuntut adanya jaza atau jawab. Nanti rinciannya ada di imlakilnya ya. Dan fi'il yang ditaukidi bacalah fathah sebagaimana lafadz ubruza. Nun taukid ya bisa bertemu dengan fi'il amr, contohnya idribanna zaidan. Idribanna zaidan. Jadi awalnya idrib, dibaca sukun. Bertemu nun taukid dibaca fathah, idribanna zaidan. Wal fi'il mudhari al mustaqbal adal ala tolab. Fi'il mudhari yang menunjukkan arti masa depan, ya, yang menunjukkan arti tolab. Ditadribanna zaidun. Ya, hendaklah kau pukul Zaid. Hendaklah kau pukul Zaid. Wala tadribanna Zaidan. Hendaknya jangan kamu pukul Zaid. Ya, jangan kamu pukul Zaid. Wahal tadribanna Zaidan. Apakah kamu akan memukul Zaid? Wal waqi'a syarton ba'dain ma'akadah bima. Imma tadribanna Zaidan idribhu. Jadi no in yang ditegaskan ya dengan jadi fiilnya menjadi syarat, ya, menjadi syarat yang terletak setelah in, yang in ini ditambahi ma. Imma tadribanna Zaidan idribhu. Jika kau pukul Zaid, ya, jika kau pukul Zaid, maka pukullah. Minhu qaulihi ta'ala fa imma, ya. Apa Mas Nawan? Fa imma. Yes, San. Fa imma yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati man khalfahu. Oh, beda, San. Beda. Okay. Apa ya Mas Nawan? Fa imman tasqafannahum fil harbi. Fasyarib bihim. Harbi. Itu kitabnya beda itu gimana, Ustaz? Iya Pak, ini percontohan ayatnya suka salah ini Pak, ngaco ini. Saya download lagi. Yang tidak sesat ayat Quran diganti-ganti. Repot.
Ya husnuzon saya mungkin pas nyetak pas itu ya filenya korup atau komputernya yang loading. Kalau seuzon sama barang kan nggak apa-apa ya. Bukan makhluk hidup. Masa komplain. Au al-waqi jawab kosa musbatan mustaqbal. Wallah la tadribanna Zaid. Demi Allah saya akan pukul Zaid. Wallah la tadribanna Zaid. Dan demi Allah kamu akan pukul Zaid. Jadi sudah memastikan bahwasanya lawan bicaranya ini akan memukul Zaid. Demi Allah, kamu akan memukul Zaid. Fa'ilam yakun musbatan lam yu'akad binun. Kalau dia posisinya di sana tidak positif, maka tidak ditaukidi dengan nun. Wallahi la taf'al kadza. Ini dia tidak musbat soalnya ya. Fakadza in kana halan. Wallah layakumu Zaidun al-an. Kalau menunjukkan arti hal tidak mustakbal, tidak diberi naun taukid. Jadi ketentuan nun taukid itu hanya berlaku untuk yang zamannya mustakbal. Zamannya hal tidak, dan juga yang menunjukkan nafi juga tidak. Wallahi la taf'alu kadza. Demi Allah kamu tidak akan mengerjakan demikian. Demi Allah kamu nggak akan mengerjakan demikian. Dan hukumnya sedikit nanti ada nun taukid masuk ke fi'il mudhari yang terletak setelah mazaidah yang tidak bersandingan dengan in. Tadi kan yang awal pakai in gitu kan. Nah ini ternyata hanya ada ma tapi nggak pakai in syarat. Bi'aini ma aroyanaka hahuna, ini hukumnya sedikit. Wal waqi' ba'dalam kaqaulihi yah sabuhul jahilu malam ya'lama syaikhon ala kursihi mu'ammima. Jadi pada lafaz lam ya'lamanya berbentuk nun taukid khafifah yang dirubah menjadi alif. Yang terjatuh setelah la nafi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum. Ya ini contoh yang sedikit. Ya bisa cuman nggak familiar praktiknya gitu loh. Bisanya bisa. Cuman jarang diaplikasikan. Terletak setelah ima. Terletak setelah ima min adawati syarat. Contohnya apa Mas Nawan? Benar nggak ini? Yang mana ya? Manas. Oh, Iya. benar. Ya kan? Benar kan? Yeah. Kasusnya nanti hukumnya adalah sedikit adanya nun taukid yang terletak setelah syarat selain ima. Jadi kan yang familiar ima. Sekarang kok terletak setelah syarat tapi bukan inma, bukan in yang ditaukiti oleh ma. Ini hukumnya ya sedikit kayak manas kofan dengan nun taukid khafifah, ini praktek seperti ini sedikit. Musonif menjelaskan wa akhirul mu'akad iftah. Akhir dari fi'il yang mu'akad itu bacalah fathah. Jadi fi'il yang mu'akad binun mabni fathah selagi tidak disandingkan dengan alif domir atau ya domir atau wawu domir. Lah kalau bersandingan dengan alif, wawu dan ya domir bagaimana? Ya nanti ada ketentuannya sendiri pada bait berikutnya. Nah, untuk sekarang saya cukupkan sekian. Kita lanjut besok insya Allah di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.